Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang dan sekarang kita sampai di segmen Curhat Warga. Keluh kesah Anda kami carikan solusinya. Ya, tilang uji emisi mulai diberlakukan pada 1 September 2023. Ada 5 lokasi penilangan di wilayah Jakarta. Tidak main-main, pengendara sepeda motor yang tidak lolos uji emisi akan didenda Rp250.000. Sementara untuk pengendara mobil dendanya mencapai Rp500.000. Boim tak menyangka keinginannya melakukan uji emisi gratis malah berujung tilang. Tilang sama saya ini. Kan tadi Bapak kan bilang gratis. Ia mengaku sengaja datang ke gerai uji emisi gratis yang digelar petugas di Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Namun setelah hasil uji emisi keluar, Boim kaget karena ia diminta membayar tilang Rp250.000 lantaran sepeda motor yang dikendarainya tidak lolos uji emisi. Saya jalan, terus diberhentiin buat uji emisi. Nah, saya tanya sama Bapak polisi, katanya Pak ini gratis nggak bayar. Daripada nanti di showroom bayar, ya udah. Terus saya tanya sama ibu itu, Bu kenapa? Di sini kan gratis, kenapa saya bisa kena ditilang? Itu aja bisa. Lah saya dulu, ini kan baru pertama saya di emisi ini gitu loh. Ya udah. Nah terus dimanuin sama Bapak polisi, ya udah. Keluhan lainnya disampaikan oleh Wawan, pengemudi yang juga kena tilang lantaran mobil box yang dikendarainya tidak lolos uji emisi. Pasalnya menurut Wawan, tilang uji emisi ini kurang sosialisasi. Menurut saya sih kurang efektif ya. Kenapa tuh? Soalnya kan pemberitahuannya kurang ini. Jadi ini kan saya juga waktunya mau ke bengkel ya, mau servis, mau kir juga. Jadi ya gimana? Oh, jadi sebelumnya belum tahu ya? Belum dikasih tahu. Harusnya kan dikasih tahu dulu mau ada beginian. Ada 5 lokasi penilangan di wilayah Jakarta, yakni di Jalan Pemuda Jakarta Timur, Jalan Industri Kemayoran Jakarta Pusat, Jalan R.E. Marta Dinata Jakarta Utara, Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan Blok M Jakarta Selatan. Penerapan sanksi tilang uji emisi ini berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Merujuk aturan itu, pengendara sepeda motor yang melanggar akan ditilang dengan denda Rp250.000, sementara pengendara mobil dikenakan tilang hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Masyarakat Jakarta masih banyak yang belum sadar tentang tilang uji emisi yang diberlakukan polisi. Banyak dari mereka yang langsung ikut tes uji emisi gratis tanpa tahu kalau akan ditilang jika tidak lulus. Hal ini pastinya membuat sebagian pengendara merasa takut untuk menguji emisi kendaraan mereka. Di segmen ini kita akan mendengarkan langsung seperti apa curhatan warga di lokasi uji emisi dan bagaimana sebenarnya kebijakan dari uji emisi gratis ini. Kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan dari salah satu lokasi uji emisi di Jakarta. Duhan, tepatnya ini Anda berada di tempat uji emisi yang mana dan sudahkah berbincang dengan warga? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di tempat uji emisi, yaitu tepatnya di sini berada di depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana saat ini juga masih terus berlangsung uji emisi, tepatnya terkhusus untuk para karyawan atau memang masyarakat yang bekerja di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, nanti juga akan dilanjutkan memang jika masih ada waktunya untuk masyarakat umum yang nanti ingin diuji emisi oleh pihak DLHK maupun dari pihak kepolisian. Adapun juga memang belakangan hari ini, Prima, kita dihebohkan dengan adanya uji emisi gratis. Namun jika tidak lolos uji emisi, kita akan langsung ditilang di tempat dengan denda yang tidak tanggung-tanggung. Ini cukup besar, Rp250.000. Jadi banyak juga memang dari para ojek online ini yang mengeluhkan niatnya ingin dapat gratisan, namun pulang bawa tagihan yang cukup besar, itu sekitar Rp250.000. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang ini bersama salah satu narasumber saya ini yang juga ojek online, yaitu Mas Fansen. Mas Fansen sebelumnya sudah tahu dengan adanya uji emisi ini? Sudah tahu sih sebelumnya. Sudah tahu. Nah, tahu nggak kalau uji emisi ini dilakukan secara gratis, tapi kalau nggak lolos, ini nantinya akan jadi kena tilang.
Sudah tahu kemarin teman saya ada yang ngajak gitu uji emisi. Cuman saya masih ragu-ragu, kayak belum yakin gitu. Terus dia ke sana sendiri dan akhirnya kena tilang. Kena tilang. Waduh, jadi gimana tuh? Jadi dia memang udah niat mau uji emisi, nyampe sana kena tilang. Kena tilang karena tidak memenuhi SOP. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, motor temen Masnya nih motor standar atau emang knalpotnya udah diganti jadi yang berisik apa gimana, Mas? Sebenarnya motor standar sih dia, nggak pernah diubah-ubah setahu saya. Iya. Terus temennya curhat gimana nih, Mas? Ada nggak curhatan kesedihannya gitu? Ya curhat sedihnya ya gara-gara itu besar 250 langsung ditilang di tempat. Ya. Kalau motor Masnya sendiri berarti sampai sekarang masih belum diuji emisi nih? Saya belum berani. Belum berani. Kenapa nih Mas masih belum berani nih? Ya takut aja nanti pulang-pulang bawa uang ambil uang 250 gitu. Ya gitu aja. Jadi ya, takut meskipun sekarang uji emisi gratis, masih belum mau untuk uji emisi karena takut ditilang seperti itu. takut ditilang, betul sekali. Tapi 250.000 nih kalau menurut Mas itu dendanya kebanyakan atau harusnya kurang? Buat saya sih terlalu besar ya. Soalnya kan pendapatan saya per hari tuh kurang dari 250. Jadi tiba-tiba ditilang tuh 250 jadi kayak besar banget gitu. Iya, besar banget. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Mansen untuk pendapatnya. Nah, itu dia pemirsa, memang ini dari salah satu ojek online yang menceritakan bahwa dirinya sempat diajak tapi tidak jadi. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada pengamat politik. Nah, sebelumnya juga memang seharusnya kita berbincang juga bersama pemangku kebijakan ini baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun kepolisian. Namun sejak tadi juga kami masih belum dapat konfirmasi ini atau belum dapat berkomunikasi bersama pihak DLHK maupun dari pihak kepolisian. Nah, oleh karena itu kita akan berbincang bersama pengamat kebijakan publik bersama Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, bagaimana nih pendapatnya mengenai fenomena yang 2 hari ini terjadi nih? Datang mau gratisan tapi pulang justru bawa tagihan. Ya, ini kayak kebijakan menjebak yang dilaksanakan melalui uji tilang ya emisi ini. Sebenarnya yang kita harapkan sebetulnya adalah transparansi informasi ya dari pemerintah selaku yang mengeluarkan kebijakan dengan masyarakat. Pemerintah ini kan mengatakan bahwa akan ada uji emisi ya, masyarakat tahunya gratis. Tapi masyarakat kemudian tidak mendapatkan informasi bahwa setelah mereka tidak lulus langsung mereka harus ditilang. Dan hukumannya pun nggak main-main. 250.000 untuk motor, 500.000 untuk kendaraan mobil. Dan saya kira mereka yang tadinya mengira ini gratis dan sebetulnya mereka punya kesadaran lingkungan yang baik, mereka ingin melakukan uji terhadap kendaraan mereka sendiri, tapi malah berujung mereka dikenakan biaya. Saya kira ini adalah kebijakan tidak adil. Harusnya, karena ini kan kaitannya sama kesadaran ya, bahwa kesadaran masyarakat jauh lebih penting dibandingkan tilang itu sendiri. Jadi masyarakat yang sudah datang yang ingin melakukan uji emisinya kendaraan sendiri secara sukarela, saya kira kalau mereka lulus ya mereka diberikan reward, seharusnya diberikan insentif kemudahan. Tapi kalau mereka tidak lulus dari uji emisi ini seharusnya jangan dikasih hukuman, tapi diberikan peringatan, dikasih edukasi ya, bahkan dikasih solusi bagaimana supaya kendaraan mereka bisa lulus uji. Jadi ada satu tahapan sebelum tahapan tilang, harusnya adalah tahapan memberikan dulu insentif dan peringatan kepada masyarakat. Contoh misalkan ya, uji emisi juga ini jadi problematis. Kenapa? Meskipun misalkan kendaraannya baru, tapi dia mengisi bensin beroktan rendah. Yang kemudian entah bagaimana hasil combustion di dalam mesinnya itu mengeluarkan uji emisi yang nggak lolos. Apakah yang disalahkan kendaraannya atau bensin beroktan rendahnya? Jangan-jangan karena bensin beroktan rendah. Nah, mungkin solusinya adalah dia dikasih voucher supaya dia bisa naik bensin beroktan tinggi. Kalau suruh balik diuji lagi, mungkin uji emisinya mereka akan lulus. Nanti di sini pentingnya juga adanya reward dan punishment, mungkin seperti itu ya. Jadi jika masyarakat ini ternyata lolos uji emisi, memang ada reward tersendiri. Namun jika salah, mungkin bisa diedukasi. Mungkin intinya seperti itu. Ya, intinya seperti jangan sampai kemudian kita menggunakan aturan tilang yang sangat membebani masyarakat ya. Kalau kita bicara polusi udara, banyak sumber lain yang harus kita bincangkan di publik ya. Di antaranya misalkan konstruksi. Anda tahu yang PM 2.5 itu kan karena konsentrat dan debu. Itu kan bisa aja berasal juga tidak hanya dari kendaraan bermotor, tetapi dari konstruksi yang serampangan. Nah, ini kan harus diatur juga. Jangan sampai hanya satu sisi saja dan ini kepada masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah, tetapi proyek-proyek konstruksi yang dilakukan oleh industri, oleh pengusaha, ataupun oleh pemerintah sendiri,
itu tidak ada standar polusi debunya. Ini saya kira komprehensif. Jadi apa ini yang bisa kita petik dari kasus-kasus dari masyarakat nih, fenomena yang akhirnya berujung kepada tilang? Ya menurut saya begini, masyarakat yang sadar ya seperti beberapa kasus ingin melakukan uji emisi sendiri, mereka ini harus ada satu sarana uji emisi gratis yang betul-betul gratis, memang mereka yang sadar, sehingga mereka tahu sejauh mana level uji emisi kendaraan mereka. Kalau ini sudah dilakukan, nah kalau kemudian nanti ada tilang baru itu lebih fair. Kalau seandainya belum apa-apa langsung ditilang, kan orang seperti terjebak, dan perasaan terjebak ini tidak adil bagi masyarakat yang punya kesadaran lingkungan yang tinggi. Nah, orang-orang yang punya kesadaran lingkungan ini harus diapresiasi bahwa polusi udara ini adalah masalah bersama dan kita butuh orang-orang seperti Anda yang punya kesadaran itu yang harus dikasih reward oleh pemerintah. Ini terakhir ini masukan atau saran untuk pemerintah terkait hal ini nih, terutama dengan adanya uji emisi gratis dan akhirnya pulang berujung membawa surat tilang. Iya, harusnya kebijakan ini dipertimbangkan kembali untuk dilakukan ya, karena lebih banyak merugikan masyarakatnya. Apa sih kemudian 250.000, 500.000 buat negara sebenarnya kan nothing. Yang penting kan sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar masyarakat mau menggunakan transportasi ramah lingkungan, khususnya adalah transportasi publik. Nah, mengubah perilaku masyarakat dari kendaraan pribadi, kendaraan publik inilah yang perlu dicarikan jalan yang begitu kreatif oleh pemerintah. Misalkan pemerintah bisa merapikan transportasi publiknya, membuat lebih fleksibel dan sebagainya. Tapi kalau kebijakan yang memaksakan, saya kira yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Karena mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada tilang itu tadi. Terima kasih Pak Pat atas pendapatnya. Ya itu dia memang pemirsa perbincangan kita bersama salah satu driver online yang juga mengalami sendiri dari teman terdekatnya ini yang mendapatkan tilang sehingga akhirnya menjadi takut untuk uji emisi, dan juga kita tadi telah berbincang bersama pengamat kebijakan publik bersama Pak Ahmad ini yang menyebutkan kepada kami juga bahwa memang harusnya ada sesuatu yang adil jika memang inisiatif dari masyarakat ini sudah lulus uji emisi, harusnya ada juga reward, sedangkan tidak hanya dengan hukumannya jika tidak lulus uji emisi. Prima dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat mencoba untuk berbincang dari pihak DLHK maupun dari pihak kepolisian, namun hingga saat ini masih belum dapat memberikan keterangan kepada kami. Jadi untuk sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan atas laporan Anda dan semoga pemerintah bisa mengkaji kembali pemberlakuan hal ini.